calon suami ataupun perempuan calon istri, ya. Maka ini juga ada caranya mungkin dibutuhkan untuk anak-anak Anda, ya. Supaya jangan terulang kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya, seperti itulah kurang lebih kebutuhan kita tentang bahasan ini. Jadi anak muda ataupun orang tua tetap sama. Mirip juga kasus tadi saya bilang, anjuran pernikahan ini teman-teman terjadi pada gadis dan bujang, juga duda dan janda. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pada saat meninggal istrinya, salah satu istri beliau meninggal, hari itu dikuburkan, malamnya beliau menikah. Maka tamunya dan murid-muridnya bingung nih. Ini antara malam takziah dengan malam apa? Apa kalau orang menikah? Malam walimah. Ini antara mengucapkan doa, a'zamallahu ajrakum, semoga Allah agungkan pahala kalian karena takziah, atau mengucapkan kalimat barakallahu lakum. Dua-duanya bersatu dalam satu malam. Tapi akhirnya ada satu muridnya yang memberanikan diri bertanya, wahai imam, jelaskan kepada kami, bagaimana kami memahami ini? Ini malam takziah, istri anda meninggal, juga anda menikah, malam ya, pernikahan, kegembiraan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalimat yang memberikan kita pemahaman. Para ulama kalau melangkah, mengambil sebuah poin atau keputusan, itu pasti dengan ilmu yang benar. Maka beliau mengatakan, ya, ini semuanya adalah motivasi untuk tetap menjadi seseorang yang berpasangan. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat yang mulia, andai saja aku mengetahui umurku tinggal 10 hari saja, maka aku tidak akan melewatkan 10 hari tersebut kecuali bersamaku seorang istri. Dan di dalam syariat kita tahu ada anjuran yang sangat menekankan masalah itu. Kemudian juga ada bab kedua, pernikahan yang diharamkan. Jenis-jenisnya ada macam-macam di situ ya. Termasuk menikah dengan cara orang-orang Syiah atau nikah mut'ah, atau menikahnya orang beriman dengan perempuan atau laki-laki yang pezina, atau menikah dengan mantan pasangan orang tua, ya, mantan istri ayah atau mantan suami ibu, karena ini masuk dalam mahram, dan beberapa jenisnya. Kemudian juga ada bab ketiga, wanita yang dihalalkan dan diharamkan untuk dinikahi. Kemudian juga ada bab keempat, larangan hidup membujang. Sebenarnya ini berhubungan sekali dengan masalah bahasan bab pertama, tapi dia lebih fokus membahas masalah tidak ada kerahiban dalam Islam. Seperti kasus para pendeta yang tidak mau punya pasangan. Kemudian bab kelima, memilih istri dan berbagai kriterianya. Seperti apa sih istri yang paling layak atau wanita yang paling layak menjadi pasangan kita. Kemudian ada bab keenam tentang memandang wanita yang dipinang. Yang ketujuh, istikharah untuk nikah dan hal lainnya, persiapannya. Bab ke-8, seseorang dilarang meminang pinangan saudaranya. Kalau sudah terlanjur ada yang dikhidbah oleh seorang ikhwah, maka tidak boleh sampai akhwat itu membatalkan khidbah tersebut. Bab ke-9, orang tua menawarkan putrinya atau yang di bawah perwalihannya kepada laki-laki soleh. Dan itu bagian daripada syariat kita, dibolehkan. Kalau kita ada laki-laki soleh, kita tawarkan anak perempuan kita, saudari kita dan seterusnya. Bab yang ke-10, hal-hal yang berkaitan dengan mahar, semua yang berhubungan dengan masalah hukum-hukumnya, jenis-jenisnya, kadarnya. Bab yang ke-11, nikah tidak sah kecuali dengan keberadaan wali. Dibahas panjang lebar masalah pentingnya wali, baik bagi gadis ataupun janda. Bab ke-12, gadis diminta izinnya dan janda diminta perintahnya. Bab ke-13, mempertimbangkan al-kafa'ah, ya, atau di sini persamaan antara kita dengan calon pasangan kita, baik dari sisi pendidikan, fisik, bahasa, kebiasaan dan seterusnya. Kemudian bab ke-14, memenuhi syarat-syarat nikah. Bab ke-15, aib pada wanita yang dinikahi dan bagaimana pernyataan ulama berhubungan dengan masalah itu. Bab ke-16, kebiasaan-kebiasaan yang wajib dijauhi dalam pernikahan atau kemungkaran-kemungkaran dalam pesta pernikahan. Kemudian selanjutnya bab ke-17, adab-adab pernikahan itu sendiri. Dan ini cukup panjang babnya. Bab ke-18, hak istri, ini juga cukup panjang. Bagaimana seorang suami bermuamalah dengan istrinya, kurang lebih ada 13 pasal di bawah bab ini.
Bab selanjutnya yang ke-19 adalah hak suami. Ini juga kurang lebih terdiri dari 16 pasal di bawahnya. Bab ke-20 pesan-pesan untuk suami istri. Kemudian bab ke-21 poligami dan pandangan Islam berhubungan dengan masalah itu. Kurang lebih ini isi daripada kitab yang akan kita bahas nanti insya Allah. Baik teman-teman sekalian, dalam mukaddimah seperti biasa saya coba memberikan gambaran dulu seberapa penting sih kita mempelajari tentang masalah ini. Bagi anda yang sudah atau belum menikah, tentu anda akan sangat membutuhkan ini semua. Karena tidak mungkin kita kursus masalah rumah tangga sehari atau 2 hari atau sepekan sebelum nikah. Banyak orang tua, dia coba memberikan kursus ringkas anaknya, baik perempuan ataupun laki-laki, sehari 2 hari sebelum menikah. Maka anak ini kaget dengan keadaan tersebut. Nanti kalau kau jadi istri nak, nanti kalau kau jadi suami, kau harus begini, 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 begini. Ibunya sibuk memberikan instruksi. Setelah itu ayahnya lagi. Semua yang akan dilalui oleh anak ini 50-70 tahun ke depan, kalau Allah berikan dia umur, semuanya diringkas dalam 1-2 hari. Kira-kira apa yang akan dijalankan oleh anak tersebut? Maka solusi yang terbaik adalah mempelajari jauh sebelum pernikahan tersebut, apa saja itu pernikahan. Mirip teman-teman kalau mau kerja di satu perusahaan, maka harus tahu di mana alamatnya, apa jenis pekerjaannya, jam kerjanya, berapa gajinya, apa fasilitasnya, apa larangan-larangannya di perusahaan itu, apa tugas kita, apa kewajibannya, kemudian apa hak kita. Ini semuanya kalau kita tahu, kita masuk di perusahaan tersebut dalam kondisi lapang dada. Tapi kalau kita terjun bebas saja, bisa saja kita dilempar di sebuah pulau atau di sebuah hutan. Nanti kalau kita sudah masuk gajinya nggak cocok, jam kerjanya nggak cocok, tempatnya nggak cocok, segala macam. Akhirnya kita keluar. Nah itu yang terjadi pada rumah tangga yang tidak dibangun dengan ilmu. Sehingga baru 1-2 bulan menikah, cerai. 1-2 minggu menikah, cerai. Bahkan ada orang yang sudah naudzubillah melakukan perbuatan haram, pacaran sebelum nikah. Ya, mungkin 10 tahun, dalam 2 pekan, 2 bulan bisa, cerai. Rusak semuanya karena tidak dilandasi dengan ilmu. Bagi anda yang sudah berumah tangga, anda pun membutuhkan ini. Ya, minimal mengetahui tugas dan kewajiban sebagaimana tadi ada salah satu bab-bab ini. Atau kalau yang sudah anda lalui dari akad nikah, dari acara pernikahan syar'i, cara mencari kriteria pasangan laki-laki, calon suami ataupun perempuan calon istri, ya, maka ini juga ada caranya mungkin dibutuhkan untuk anak-anak anda. Ya. Supaya jangan terulang kesalahan yang pernah kita lakukan. Seperti itulah kurang lebih kebutuhan kita tentang bahasan ini. Jadi anak muda ataupun orang tua tetap sama. Mirip juga kasus tadi saya bilang, anjuran pernikahan ini teman-teman terjadi pada gadis dan bujang, juga duda dan janda. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pada saat meninggal istrinya, salah satu istri beliau meninggal, hari itu dikuburkan, malamnya beliau menikah. Maka tamunya dan murid-muridnya bingung nih. Ini antara malam takziah dengan malam apa? Apa kalau orang menikah? Malam walimah. Ini antara mengucapkan doa a'zamallahu ajrakum, semoga Allah agungkan pahala kalian karena takziah, atau mengucapkan kalimat barakallahu lakum. Dua-duanya bersatu dalam satu malam. Tapi akhirnya ada satu muridnya yang memberanikan diri bertanya, wahai imam, jelaskan kepada kami. Bagaimana kami memahami ini? Ini malam takziah, istri anda meninggal, juga anda menikah, malam ya, pernikahan, kegembiraan. Kata Imam Ahmad rahimahullah kalimat yang memberikan kita pemahaman. Para ulama kalau melangkah, mengambil sebuah poin atau keputusan, itu pasti dengan ilmu yang benar. Maka beliau mengatakan, aku khawatir kalau aku meninggal juga malam ini ketemu dengan Allah, sementara aku dalam kondisi bujang. Jadi bagi Imam Ahmad bujang itu kekurangan agama. Maaf bagi bujang-bujang di sini ya. Tidak ada alasan untuk tetap membujang bagi seorang muslim. Tapi kan ekonomi saya belum cukup Ustaz. Tidak ada hubungannya antara ibadah dengan ekonomi. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara sholat ke masjid harus punya motor dulu atau punya mobil. Jalan kaki bisa. Menikah adalah ibadah. Tidak harus kaya dulu baru menikah. Sampai ada sahabat yang menikah dengan mahar hanya ayat Al-Quran. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dulu di masjid lalu mengatakan, ya Rasulullah saya hibahkan diriku buat anda.
Nabi SAW melihat ke perempuan tersebut, sepertinya tidak ada hajat. Maka Nabi tawarkan ke masjid, siapa di antara jemaah yang mau nikahi? Ada satu angkat tangan. Kata Nabi SAW, coba pulang ke rumahmu, carilah sesuatu yang kau bisa jadikan mahar. Walaupun cincin dari besi. Bukan perak lagi. Besi saja kamu lengkungin, bawa ke sini. Dia ke rumahnya, dia balik mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau punya hafalan ayat-ayat Al-Quran? Kata dia iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kau dengan wanita ini dengan mahar ayat-ayat Al-Quran itu. Menikah, jadi suami istri padahal miskin. Itu salah satu nanti akan kita singgung tentang masalah kafa'ah atau kufu. Kesepadanan. Jadi kalau antum di sini laki-laki gajinya cuma 2 juta, ya harus nikah dengan perempuan yang bedaknya juga cuma 50.000. Supaya uangnya cukup. Kalau antum nikah dengan perempuan yang kosmetikanya 2,5 juta, 5 juta, tiap bulan utang nanti. Itu namanya kafa'ah. Jangan juga sok-sokan nikah sama orang asing. Bahasanya beda, makanannya beda, tradisinya beda. Tidak sekufu nanti. Hanya karena oh ini bule, oh ini, oh itu ini. Padahal dia tidak bisa sejalan. Kenapa enggak menikah sama orang yang sama-sama suka makan tempe? Sayur asam, orang biasa makan bakso, biasa dengan cuaca. Kecuali orang keturunan yang tinggal di negara kita beda. Sudah sama dengan kita gitu kan. Tapi kalau enggak, orang asing hanya karena mau dipuji oleh orang, ini nanti tidak sekufu. Atau pendidikan kita sangat tinggi, menikah dengan orang tidak ada pendidikannya. Jadi kalau ngomong enggak nyambung gitu kan. Atau kita miskin nikah sama orang yang kaya sekali. Ini juga jadi masalah. Ini masalah kekufuan semuanya. Jadi menikah juga dengan orang yang tidak mampu. Saya ingat dulu saya punya seorang dosen. Beliau ketua Mu'allaf Center di Madinah. Masya Allah. Memang seorang da'i. Dan cara penyampaian dakwanya itu luar biasa. Dia kalau masuk di kelas 50 menit ceramah. Kita nggak sadar sudah habis waktu. Kalau ngomong enak sekali. Dia tulus gitu nyampein. Salah satu yang pernah disinggung di kelas. Dia ngajar tentang tarikh dakwah. Sejarah dakwah. Bagaimana sih sejarah dakwah awal, bagaimana para nabi-nabi berdakwah, bagaimana bisa menyampaikan retorika yang benar, cobaan-cobaan yang mereka lalui dan seterusnya. Dia sempat bilang, kalau da'i di dunia ini yang paling enak itu Indonesia. Saya sama teman-teman Indonesia saling lirik-lirikan. Kok Indonesia disebut sama beliau, ini ada apa? Dia bilang karena di Indonesia mudah sekali menikah. Orang tidak perlu khawatir dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Mungkin beliau tidak terlalu banyak faham. Kalau di sini juga banyak perzinahan gitu kan. Tetapi orang bisa menikah dengan perangkat alat sholat. Orang bisa menikah dengan ayam jago. Maharnya kasih ayam bisa. Ada beberapa daerah yang saya tahu. Modalnya cuma kasih mesin jahit istrinya. Atau mertuanya bisa menikah. Mudah sekali. Dan itu yang terjadi memang di depan mata. Asal kita memang cari orang yang sekufu dengan kita. Orang yang sekufu insya Allah itu bisa. Saya subhanallah pernah ke Jordan. Waktu itu ada umroh plus Aqsa. Sebelum masuk ke Palestina, saya sempat masuk ke Jordan. Di kota Petra, salah satu 7 keajaiban dunia untuk membawa jemaah melihat di situ. Bagaimana keajaiban yang Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya ada di situ. Intinya ada satu orang asli Jordan, dia kerjanya punya kuda itu disewain sama dia. Untuk keliling-keliling tempat itu. Saya sempat bayar dia. Kemudian saya bilang saya mau naik, kelilingi semua kota tua ini. Naik sampai ke atas, muter. Lama mungkin 1 jam. Saya sambil ngobrol. Di antara saya ngobrol itu masalah tradisi pernikahan mereka di Jordan gitu. Maka saya bilang, sudah menikah? Dia bilang belum. Berapa umur kamu? Kalau nggak salah umurnya itu 34 atau 35. Kenapa belum menikah? Bukankah Rasulullah SAW menikah di umur 25 tahun? Dia bilang di sini susah menikah. Kenapa susah menikah? Tinggi sekali maharnya. Mahal biayanya. Saya iseng tanya, emang berapa biayanya? Dia bilang orang yang paling biasa kalau nikah sini, kalau dalam dolar, $100.000. Tahu berapa itu? 1,4 miliar. Antum tinggal beli ayam jago. Bawa ke kampung. Lamar orang dikasih. Modal Al-Quran dikasih. Ya. Apalagi kalau antum orang baik. Allah tawarkan. Seperti itulah. Penulis sempat mengangkat tentang pentingnya seseorang mempedulikan masalah pernikahan. Ini dalam mukaddimahnya dulu ya. Di antara dalil beliau angkat adalah Nabi SAW mengingatkan bagi setiap laki-laki yang selalu mendahulukan kekufuan, kesepadanan dan juga mencari wanita salihah, agamanya yang dia dahulukan.
Kata Nabi SAW, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini, falyattaqillaha fi syatri tsani. Barang siapa yang dikarunia oleh Allah seorang wanita yang salihah, kerjanya ibadah, ya, bakti sama Tuhannya, akhirnya dia juga berbakti pada suaminya, berarti dia, Allah telah menolongnya atas separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua. Maksudnya yang tersisa saja. Jadi menikah itu telah menyelamatkan setengah agama. Karena godaan paling besar bagi laki-laki, wanita. Godaan paling besar bagi wanita, laki-laki. Gitu kan, terbalik. Nah, kalau orang sudah menikah, ada tempat pelampiasan biologisnya yang halal, dia aman. Contoh, kalau teman-teman lagi lapar, makan. Begitu kita kenyang, seenak apapun makanan yang dihidangkan depan mata kita, kita sudah tidak akan mau lagi. Mau buah yang manis kah, mau minuman yang manis kah, mau makanan yang gurih dan lezat mahal, tidak ada lagi keinginan. Karena sudah kenyang. Orang kalau sudah punya pelampiasan biologis yang halal, kecuali yang rusak fitrahnya, maka tentu saja dia akan tercukup dengan itu. Apalagi Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau seseorang di antara kalian melihat wanita yang tidak halal bagi dia di luar rumahnya dan tergoda syahwatnya, dia tertarik, maka kembali pada istrinya, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Beda casing iya, muka, mulut, mata, iya, casingnya, kulit, tinggi badan, tapi kemaluannya sama. Ujung-ujungnya biologis itu. Maka menikah menyelamatkan setengah agama. Juga Nabi SAW mengingatkan masalah itu dalam hadisnya yang sahih. Tadi itu hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Kata Nabi SAW, innamad dunya mata' wa laysa min mata'id dunya syai'un afdalu minal mar'ati salihah. Dunia ini semua hanya perhiasan saja. Dan tidak ada sedikit pun dari perhiasan dunia yang lebih utama daripada wanita yang salihah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik, selanjutnya kita akan masuk insyaAllah dalam mukaddimah buku ini. Nanti kalau teman-teman beli di pertemuan akan datang nanti. Ini bisa dibaca sendiri tentang masalah bagaimana beliau motivasi masalah itu. Tapi saya akan masuk coba ke inti bahasan, tepatnya mulai di halaman 11. Sebelum saya baca juga poin ini, ada yang saya ingin titik beratkan. Kalau menikah itu dalam bahasa ceramah saya di YouTube ikhwas sekalian dan akhwat, adalah jalan tol menuju ke surga. Seperti nggak ada rintangannya. Asal antum sudah menikah, itu sudah sangat mudah masuk ke dalam surga. Kalau antum mau sedekah, sedekah paling afdal kepada keluarga, istri dan anak. Termasuk suami, orang tua, ya, kerabat. Dan ini dalam pernikahan. Kalau antum mau berbuat baik dengan orang, misal contoh kita mau aplikasikan hadis Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi, sebulan. Tahu i'tikaf teman-teman? Kita mengikat diri 5 waktu sholat di masjid. Sholat-sholat sunnah di masjid. Berdoa antara azan dan iqamah. Baca Al-Quran, majlis ilmu. Banyak sekali yang kita dapatkan dalam i'tikaf. Semua rangkaian i'tikaf itu, kalau di Masjid Nabawi, apalagi sholatnya dilipat gandakan 1000 kali lipat, itu bisa didapatkan dengan memenuhi hajat satu muslim. Misal teman antum bilang, akhi, ukhti tolong antar saya ke toko itu. Baiklah, kita langsung antar dia. Atau kita tunjukin alamat. Atau kita jenguk pada saat dia sakit. Atau apalah, dia titip beli sesuatu. Maka itu lebih baik ya, daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan. Itu hadis ini teman-teman banyak orang fahami selalu dia kejar di luar rumahnya. Padahal dalam rumah istri ada, suami ada, anak ada. Berapa kali kita sebagai suami harus penuhi minumannya, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, transportasinya, istri dan anak kita. Setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita dapat pahala i'tikaf di Masjid Nabawi. Orang nggak pikir itu. Hajat seorang istri penuhi hajat suaminya. Masakkan makanan, belanja di pasar, rapikan bajunya, hilangkan letihnya, layani biologisnya. Ini semua lebih afdal daripada i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ini luar biasa. Dalam rumah ada. Semua ada dalam rumah. Mau sedekah ada, mau berbuat baik sama orang ada. Semuanya ada. Ini jalan tol. Bahkan seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dirham. Saya mau sedekah. Siapa yang anda sarankan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya. Kata Nabi SAW, istri dan anakmu. Keluarga. Lalu, saya masih punya ya Rasulullah, pembantumu. Saya masih punya ya Rasulullah, kau lebih tahu setelah itu. Nabi SAW menjadikan sedekah itu afdal. Bahkan kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin. Dinar yang kau infakkan untuk
jihad, dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak, dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Mengalahkan pahala infak, jihad di jalan Allah SWT. Jadi di rumah tangga itu ada semuanya. Tinggal bagaimana kita baik-baik mengemasnya itu. Bagian yang sudah berumah tangga, hati-hati dengan hadis Nabi SAW. Perhatikan baik-baik, Nabi ingatkan dalam hadis sahih. Iblis punya singgasana di lautan. Dan dia ingin menyaingi Allah, tapi dia tidak akan mungkin menyaingi Allah. Karena singgasana Allah dikatakan dalam sebuah ayat, wa kana arsyuhu alal ma. Singgasananya Allah di atas air, gitu kan. Tapi dia tidak akan pernah saingi Allah. Setiap hari anak cucunya melaporkan, saya baru membuat orang mabuk, membuat orang membunuh, membuat orang mencuri. Sama iblis dianggap biasa. Begitu ada yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri, maka oleh iblis didudukkan di sebelah singgasananya, lalu berkata, kaulah jagoannya. Kau yang benar nih, ceraikan suami istri. Makanya teman-teman harus hati-hati, mempelajari dalam rumah tangga penting. Bagi yang benar, memaafkan. Bagi yang salah, minta maaf. Gitu kan? Kecuali betul-betul memang antum harus memberikan pendidikan yang tegas pada pasangan. Karena berulang-ulang melakukan pelanggaran atau pelanggaran terlalu besar, bisa ada konsep tanda kutip namanya hajar. Hajar pakai E, bukan pakai A. Bukan hajar. Hajar itu boikot diranjang. Yang Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjurhunna fil madaji wadribuhun. Bagi istri yang kalian takuti nusyudnya, suruh tutup aurat enggak mau, suruh salat enggak mau, suka selingkuh sama laki-laki, maka ingatkan dengan baik-baik. Tidak mau dengar, hajar mereka, boikot mereka diranjang. Tidak digauli, tidak diajak ngomong. Kalau dia tidak mau juga baru dipukul. Pukulan pun tidak boleh menyakiti. Kata Nabi SAW, hindari wajah. Ya, pukulan sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak ke tangannya. Ingatkan, ini nggak boleh. Tetap tidak mau yang sudah antum istikharah, tinggalkan. Jangan habiskan waktu pada perempuan yang tidak mau dengar nasihat. Cari wanita salihah yang antum isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perempuan. Nasihati suaminya, sholat ini itu jangan mabuk. Tidak mau dengar, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan saja. Cari laki-laki yang salih, sisa umur kita dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih yang ingin saya tambahkan tadi. Penulis mengangkat pertama definisi nikah dulu. Dan memang tradisi para ulama, setiap kali menjelaskan satu hukum pasti mereka jelaskan definisinya. Misalnya sholat ada definisinya, doa dalam sisi etimologi, gitu kan. Kemudian terminologinya, istilahnya gerakan atau ibadah, ya, yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau nikah menurut bahasa atau etimologi adalah as-sum, dikatakan ad-dham. Maaf, saya tidak lihat titiknya tadi. Menurut bahasa ad-dham atau menghimpun. Kata ini dimutlakan untuk akad atau persetubuhan. Al-Imam Abu Hasan An-Naisaburi berkata, menurut Al-Azhari, an-nikah dalam bahasa Arab pada asalnya bermakna al-wat'u atau persetubuhan. Perkawinan disebut nikah karena menjadi sebab persetubuhan yang halal. Ya, jadi kalau ada orang misalnya menikah kemudian pasangannya mengatakan, kenapa kau selalu mau berhubungan biologis? Ini tanda tanya pertanyaannya ini. Karena memang dasarnya pernikahan di biologis itu. Memang pernyataannya seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan anjuran untuk biologis ini sebagaimana makna asalnya nikah itu dianjurkan setiap hari dilakukan. Kalau orang betul-betul mau menunda pun maka maksimal sepekan sekali dan dia jadikan di hari Jumat. Ya, kalau setiap hari diambil dalilnya dari masalah hukum poligami, laki-laki boleh menikah sampai 4 wanita dan setiap malam ada hak mabit atau menikahnya istri dan itu berarti juga ada hak biologis. Berarti setiap hari dia tidak akan berhenti untuk itu. Begitu juga dengan yang mengatakan sepekan sekali dan dijadikan hari Jumat adalah hadis tentang keutamaan mandi di hari Jumat. Yang hadis sahih yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Ya, artinya dia gabungkan antara mandi junubnya sama mandi Jumatnya bagi laki-laki di situ. Kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, dia sisir baju rambutnya dengan rapi, kemudian dia pakai minyak wangi terbaiknya, lalu dia ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang, lalu dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat Jumat kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Abu Ali Al-Farisi berkata, bangsa Arab membedakan keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Jika mereka mengatakan nakaha fulana, menikahi fulana, seorang wanita, atau binta fulan, putri si fulan, atau ukhtahu, saudarinya, maka yang mereka maksud ialah melakukan akad terhadapnya. Karena kan dua makna nikah, bisa makna akad nikah
akad kesepakatan yang membuat nanti terjadi pernikahan, atau dasarnya memang yang dimaksud adalah akad persetubuhan. Maka yang mereka maksudnya adalah melakukan akad terhadapnya. Jika mereka mengatakan nakaha imra'atahu au nakaha zaujatah, menikahi istrinya, maka yang mereka maksud tidak lain adalah persetubuhan. Karena dengan menyebut istrinya maka tidak perlu menyebutkan akadnya. Al-Farra berkata, bangsa Arab mengatakan nukihal mar'ah, wanita yang dinikahi, dengan nun di dhammah berarti menyetubui kemaluannya. Ini adalah ungkapan tentang kemaluan jika mereka mengatakan nakahaha. Kalimat nikah sendiri dipakai. Maka yang mereka maksud ialah menyetubui kemaluannya. Tetapi jarang sekali diucapkan nakahaha dengan nun dipanjangkan, sebagaimana diucapkan badha'aha atau menggaulinya. Ini secara bahasa, secara etimologi. Secara terminologi atau syariat, Ibnu Qudamah menyebutkan nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata ini bermakna demikian, selagi tidak ada satu dalil pun yang memalingkan darinya. Al-Qadhi bin Iyad berkata, yang paling mirip dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, al-ayah. Dan janganlah kalian kawini atau nikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kalian. Dan Allahu a'lam, pernyataan Qadhi Ibn Iyad ini adalah perkataan yang paling bijak. Karena menyatukan antara makna akad yang terikatnya antara suami istri dan menjalankan tugas masing-masing dengan akad bolehnya bersetubuh yang halal dengan pasangan. Menurut saya, banyak orang sekarang ini terlalu tergesa-gesa dalam menikah tanpa memahami ilmu pernikahan itu sendiri. Padahal di dalam Islam, menikah itu bukan sekedar akad dan resepsi, tapi ibadah yang punya aturan, tanggung jawab, dan hak serta kewajiban yang jelas. Nikah itu ada hukumnya, ada adabnya, dan ada ilmunya. Islam mengajarkan pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan cinta atau nafsu, tapi untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tanpa ilmu, bagaimana bisa kita tahu cara menjadi suami atau istri yang baik? Bagaimana memahami hak pasangan, menyelesaikan masalah rumah tangga, atau mendidik anak dengan benar? Realitanya sekarang banyak pasangan muda yang belum cukup mental dan ilmu, tapi sudah nekat untuk menikah. Akibatnya, sedikit masalah langsung bertengkar, terus komunikasi yang buruk, masing-masing merasa paling yang benar, hingga akhirnya memilih jalan yang dibenci oleh Allah, yaitu cerai, karena mereka nggak tahu cara memperbaikinya. Padahal, banyak konflik rumah tangga bisa diselesaikan kalau ada ilmu dan kesabarannya. Menikah itu bukan akhir perjuangan, tapi justru awal dari tanggung jawab yang besar. Maka, jangan cuma siap menikah, tapi juga siap untuk belajar tentang menikah. Kalau niat menikah karena Allah, maka bekalnya juga harus pakai ilmu dari Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum.